Marhaban ya Ramadan, kami mengucapkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini, kita akan membahas pencarian Partoluak oleh GNS. Sebelum lanjut videonya, kita ingatkan lagi ke kalian, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya bisa memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang. Dari kejauhan, GNS melihat cahaya, yang diduga cahaya tersebut adalah kobaran api. GNS langsung mendatangi tempat kobaran api itu, yang diduga tempat Partoluak berada. Beliau harus melewati jalan dengan jalan bebatuan dan juga diselimuti gelapnya malam. GNS terus berjalan dengan penuh hati-hati menuju tempat Partoluak. Tiba-tiba, ada seseorang yang menghadang GNS. Orang tersebut mengaku, kalau tempat ini merupakan miliknya, dan GNS diusir oleh orang tersebut, namun GNS enggan untuk pergi, dan beralasan, cuma mau lewat untuk mencari perkampungan. Namun orang tersebut, tetap melarang GNS untuk masuk ke dalam. GNS pun terus memaksa untuk masuk ke dalam, namun orang itu, tetap melarang GNS untuk masuk ke dalam, dan mengancam akan membunuh GNS, jika GNS tidak meninggalkan tempat tersebut. GNS bukan sembarang orang, GNS pun tidak takut dengan ancaman akan dibunuh. Tiba-tiba orang tersebut menyerang GNS, namun serangannya tidak mempan. GNS pun menyerang balik, yang membuat orang tersebut terpental dan tersungkur. Dan ternyata, di dalam masih ada temannya. Kemudian salah satu temannya menghampiri GNS, dan bertanya, tujuan datang ke sini ada perlu apa? GNS hanya minta tolong untuk membantu mendorong mobilnya, dikarenakan ban mobilnya bocor. Namun temannya juga melarang GNS untuk masuk ke dalam, dan mengusir GNS untuk meninggalkan tempat ini, dan mengancam akan membunuh GNS juga. Temannya ini juga menyerang GNS, namun serangannya juga masih belum mampu mengalahkan GNS. Malah serangan GNS yang bisa menumbangkan temannya ini. Setelah dua orang terkapar dan tersungkur, tiba-tiba, ada salah satu orang lagi, mendatangi GNS dan melakukan penyerangan terhadap GNS. Lagi-lagi, serangannya masih belum bisa mengalahkan GNS, GNS pun membuat orang tersebut terkapar. Ternyata ketiga orang tersebut, adalah murid dari Partoluak. Setelah mereka bertiga tersungkur, akhirnya mereka memanggil gurunya, yaitu Partoluak. GNS pun langsung menghampiri Partoluak, dan bertanya, kenapa kamu sembunyi di atas situ, dan ketika didatangi ke rumahnya tidak ada. Ternyata Partoluak melakukan pertapaan, untuk mengasah ilmunya, supaya bisa mengalahkan GNS. Perdebatan GNS dan Partoluak semakin memanas. Singkat cerita, Partoluak akan minta penentuan, siapa yang akan kalah malam hari ini. Terjadilah pertarungan yang sangat seru, antara GNS melawan Partoluak. Seperti apakah keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Kekuatan Nyata. Inilah pertarungan GNS melawan Partoluak. Partoluak mencoba menyerang GNS, dengan menggunakan ajian Singo Barong. Ajian Singo Barong ini membuat GNS mundur dan terpental. GNS mencoba mencari tempat yang luas. Lagi-lagi, ajian Singo Barong bisa menembus pertahanan GNS, dan membuat GNS terpental lagi. Kemudian Partoluak menyampaikan kepada GNS, jangan pernah mengajak Partoluak kepada Mbah Suling kalau belum waktunya. GNS pun memberikan nasihat kepada Partoluak. Bukan masalah waktu, tapi yang harus dibicarakan adalah ketaatan anak kepada orang tuanya. Kemudian Partoluak menjelaskan, penyebab Partoluak menjadi seperti sekarang. Dikarenakan Mbah Suling, membeda-bedakan antara murid-muridnya. Dan apa yang disampaikan oleh Partoluak, sama dengan yang disampaikan oleh Brojoluuk. Dan ternyata Brojoluuk atau Gelagah Wangi, ternyata kakak dari Partoluak. GNS pun menjelaskan, bahwa Brojoluuk,
sudah taubat dan kembali ke jalan yang benar, namun Partoluak tidak akan mengikuti jejak Brojoluok. Partoluak akan tetap mencari jati dirinya, dan akan menunjukkan kepada gurunya, yaitu Mbah Suling, bahwasanya, ajaran-ajaran yang sudah diterima, sudah dilakukan sesuai dengan wejangannya. GNS terus memberikan nasihat kepada Partoluak, namun nasihat-nasihat yang disampaikan oleh GNS, dihiraukan. Tiba-tiba, Partoluak menyerang GNS sampai terpental. GNS pun langsung menyerang balik, dengan menggunakan ilmu pungkasan, namun serangan GNS masih belum bisa mengalahkan Partoluak. Dan serangan dari Partoluak, membuat GNS muntah darah, dan mengharuskan GNS pergi meninggalkan tempat Partoluak. Namun GNS akan mendatangi kembali tempat tersebut di lain waktu.